Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai suhu dan perubahannya. Kira-kira seperti apa ya itu? Yuk ikutin terus penjelasan kakak di video kali ini. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke media sosialmu agar teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video kali ini. Nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video-video terbaru dari kakak. So, let's get started. Menurut adik-adik, apakah alat indera kita merupakan pengukur suhu yang andal? Contohnya adalah seperti alat indera perasa kita, yaitu lidah. Apakah lidah dapat merasakan panas atau dingin? Ya, alat indera kita dapat merasakan panas atau dingin. Tetapi alat indera kita bukan merupakan alat pengukur suhu yang handal. Contohnya lagi seperti alat indera peraba kita, yaitu kulit. Ketika kita demam, apakah adik-adik pernah mengecek suhu badan adik-adik dengan menggunakan indera peraba adik-adik? Biasanya adik-adik akan melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan indera peraba adik-adik. Sama halnya dengan indera perasa kita, bahwa indera perasa dan indera peraba kita dan juga alat indera kita lainnya bukan merupakan alat pengukur suhu yang handal. Lalu bagaimana cara kita mengukur suhu agar suhu yang kita dapat adalah nilai yang tepat? Lalu, bagaimana caranya agar adik-adik tahu bahwa suatu benda panas atau dingin? Ya, adik-adik membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan termometer. Suatu benda dapat dikatakan panas atau dingin dengan mengetahui suhunya. Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Suatu benda dikatakan panas apabila memiliki suhu yang tinggi. Sebaliknya, apabila benda memiliki suhu yang rendah, maka benda tersebut memiliki suhu yang dingin. Termometer sendiri memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah termometer zat cair. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar menunjukkan termometer zat cair. Termometer zat cair ini biasanya menggunakan zat cair berupa air raksa atau alkohol. Air raksa sendiri memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah air raksa memiliki warna yang mengkilap, yaitu berwarna silver. Air raksa juga cepat beraksi ketika terjadi perubahan suhu. Titik beku dari air raksa adalah minus 38 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya yaitu sebesar 350 derajat Celcius. Tapi adik-adik perlu berhati-hati karena air raksa ini sangat berbahaya. Jenis termometer zat cair berikutnya yaitu menggunakan air alkohol. Air alkohol ini memiliki warna yang bening sehingga diperlukan pewarna agar air alkohol tersebut terlihat. Titik beku air alkohol bervariasi, yaitu tergantung dari jenis alkohol yang digunakan, yaitu rentang titik beku sekitar negatif 90 derajat Celcius sampai negatif 110 derajat Celcius. Titik didih alkohol yaitu 100 derajat Celcius.
Air alkohol ini tidak begitu berbahaya dibandingkan dengan air raksa, sehingga pada umumnya termometer zat cair yang sering digunakan adalah termometer zat cair yang berisi air alkohol. Termometer laboratorium dan juga termometer pengukur suhu tubuh merupakan contoh dari termometer zat cair. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Termometer bimetal ini memiliki dua jenis besi yang berbeda. Apabila terjadi perubahan suhu, maka salah satu jenis akan melengkung. Kira-kira mengapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena salah satu besi akan memuai lebih panjang daripada besi yang lainnya. Termometer kristal air merupakan salah satu contoh dari jenis termometer. Termometer kristal cair ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh ataupun suhu akuarium. Termometer kristal air ini akan berubah warnanya apabila terjadi perubahan suhu. Berikutnya kita akan belajar mengenai skala suhu. Kira-kira berapa suhu normal manusia? Ya, suhu normal manusia 36,5 derajat Celcius. Huruf C merupakan kepanjangan dari Celsius. Terdapat beberapa skala suhu, di antaranya adalah Celsius, Reaumur, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Jika disingkat menjadi CRFK, di mana cari foot kaki. Diingat ya adik-adik, cari foot kaki, CRFK. Secara matematis, skala suhu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin memperhatikan titik tetap bawah atau dibandingkan mulai dari 0 semua. Maka perbandingan angka suhunya menjadi 5 dibanding 4 dibanding 9 dan juga dibanding 5. Agar adik-adik lebih mudah memahami, coba perhatikan tabel yang ada di layar. Agar adik-adik lebih mudah memahaminya, ayo kita latihan soal. 45 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur. Langkah awal yang harus adik-adik perhatikan adalah skala perbandingan derajat Celcius dengan derajat Reaumur, yaitu 5 dibanding 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah Reaumur. Maka Reaumur memiliki skala perbandingan 4. 4 dibagi dengan 5 berasal dari skala perbandingan derajat Celcius. Setelah itu, kita kalikan dengan 45 derajat. Maka, 5 dan 45 dapat kita sederhanakan dengan membagi dengan 5. 5 dibagi dengan 5 adalah 1, dan 45 dibagi 5, 9. Maka, 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 36 derajat Reaumur. Soal berikutnya, coba adik-adik konversikan 36 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Untuk menyelesaikan soal ini, coba adik-adik perhatikan tabel yang ada pada layar. Kita cari kolom yang bertuliskan Fahrenheit. Lalu kita cari baris Reaumur. Nah, jika sudah ketemu, maka kita akan mendapatkan rumus 9 dibagi dengan 4 dikalikan dengan derajat Reaumur, lalu kita tambahkan dengan 32. Maka 9 merupakan skala perbandingan dari derajat Fahrenheit dibagi dengan 4
dari skala derajat Reaumur dikalikan dengan 36. 4 dan 36 dapat kita sederhanakan. 4 dibagi dengan 4 yaitu 1, dan 36 dibagi dengan 4 adalah 9. 9 dikalikan dengan 9 adalah 81, lalu kita tambahkan dengan 32. 81 ditambah dengan 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Itu tadi penjelasan singkat kakak mengenai suhu dan perubahannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya Kak Intan undur diri and see you on the next video.